Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Lama tidak berjumpa ya teman-teman, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing, berbagi tips dan lain-lainnya. Dan semoga apa yang saya sharingkan nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Di depan saya ini sudah ada mixer Behringer, tipenya Scenic X2442 USB. Ini termasuk mixer-mixer kuno, mixer lawas lagi. Jadi setiap video-video saya itu pasti mixernya mixer yang tidak pada umumnya ya. Memang saya berusaha untuk membangkitkan barang lawas. Enggak. Jadi saya memakai barang lawas itu karena saya suka karakternya ya teman-teman. Untuk mixer ini mungkin harga dulunya sekitar 5 sekian ya kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah dimuseumkan dan jarang dipakai oleh teman-teman karena ya dia sudah kalah dengan produk-produk Cina itu yang beredar. Bukan karena kalah kualitasnya, bukan ya, tapi ya memang harga juga. Kan orang sekarang lebih memilih yang penting harga murah tapi bisa dipakai itu. Maka dari itu mixer-mixer yang dulu itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh soundman itu ya teman-teman. Kecuali soundman yang sudah berpengalaman, mereka yang sudah terjun lama dalam dunia sound pasti tetap memilih barang-barang tua walaupun sudah tua, tapi cita rasanya enak seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips setting mikrofon ya teman-teman. Kalau yang dulu kan sudah setting mikrofon yang ideal, yang baik, yang bagaimana, yang enak ya bagaimana. Kalau sekarang itu cara membuat karakter dari suara. Nah, pernah teman-teman membuat karakter suara. Jadi kalau semisal vokal-vokal artis atau orang-orang pidato itu karakter suaranya harusnya mereka beda ya teman-teman. Kalau untuk nyanyi seperti itu dan untuk pidato seperti ini, jadi beda. Nah, lantas bagaimana Mas cara setting untuk pidato ya? Saya awali untuk pidato dulu ya. Kalau untuk pidato itu yang penting, bukan yang penting ya, kebanyakan orang pidato itu mic-nya jauh tuh. Mic-nya jauh dari mulut. Jadi teman-teman berusaha mencari sinyal sejauh mungkin. Maksudnya gini, ketika mic itu tidak berada tepat di depan mulut, dia masih bisa menangkap suara dan suaranya itu masih enak. Nah, seperti itu ya teman-teman poinnya. Kalau pidato kan suaranya jauh, maksudnya mic-nya tidak dekat dengan mulutnya si tukang pidato itu. Jadi kita harus menambah power dari mixer kita agar suara orang pidato itu bisa masuk dan enak di mixer dan di audio kita. Nah, yang pertama kita lakukan apa Mas? Nah, kenali dulu yang pidato itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki biasanya selama dia masih muda dan belum tua, dia itu karakter suaranya masih ngebas itu ya tebal gitu. Tapi kalau sudah tua pasti berkurang bassnya, jadi seperti sedikit cempreng gitu ya teman-teman. Kalau suaranya sudah ngebas, yang pertama kita lakukan adalah menaikkan fader. Nah, kita perkirakan aja. Jadi gini, sebelum si pidato datang mengambil mic atau memakai mic, kita pastikan dulu, kita ancang-ancang untuk pengaturannya seperti apa dan nanti mic-nya dipakai untuk jarak berapa. Jadi gitu ya teman-teman. Semisal ini saya pakai di channel 1 dan ini saya simulasikan untuk dipakai pidato ya teman-teman. Jadi saya persiapkan dulu. Kalau sekiranya yang pidato itu laki-laki, pasti saya lakukan ada mengurangi low-nya. Kenapa Mas dikurangi low-nya? Bukankah low yang banyak itu malah membuat suara jadi empuk dan enak? Nah, beda ya teman-teman.
suara empuk low itu low yang di atas 80 Hz sebenarnya ya. Kalau low yang di bawah 80 Hz itu malah bukan empuk, malah sebenarnya malah membuat speaker jadi bluk-bluk, seperti speakernya itu meloncat-loncat gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau rekaman studio kebanyakan low-nya dipotong. Kalau nggak dipotong ya simpel, mereka memakai low cut. Low cut di sini juga ada, tapi ini tidak seperti low cut yang ada di mixer digital. Kalau mixer digital low cutnya bisa digeser seberapa yang kita potong gitu. Jadi kita manfaatkan yang ada di knob ini aja. Ini low-nya saya potong, saya kurangi. Terlihat apa enggak teman-teman? Bentar ya, saya zoom dulu ya. Saya zoom dulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di atas sendiri ini adalah high, ini mid frekuensi, dan ini low. Sama seperti tulisan yang ada di sini ya. Kalau di sini jelas. Kalau di sini kena sinar ya, kena sorot lampu, jadi kurang jelas. Oke, kembali ke topik. Untuk low-nya saya potong dulu. Ini sekitar, ya motongnya jangan terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi secukupnya saja. Yang penting kita potong low-nya. Kenapa dipotong mas? Nah, satu, biar suaranya yang terjadi di speaker tidak bluk-bluk. Dan kedua, ketika kita bicara dengan jarak mikrofon yang jauh dari mulut, kalau low-nya ini tidak dipotong, kalau kita boosting gain atau volumenya, pasti dia feedback ngung dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama low-nya. Yang kedua apa mas? Yang kedua kita menjaga feedbacknya. Menjaga feedbacknya maksudnya gini, kalau kita bayangkan ya, kalau semisal mikrofon jauh dari mulut, pasti secara otomatis operator akan mengangkat booster atau mengangkat sinyal dari mikrofon itu agar sinyalnya masuk dengan enteng, mic-nya enteng maksudnya gitu. Dan kalau di boosting diangkat sinyalnya, pasti yang terjadi jika monitor dekat maka akan storing atau feedback. Seperti konten saya yang lainnya itu, kita hilangkan dulu feedbacknya. Yang nggak hilangkan maksudnya mengurangi feedbacknya. Gimana mas caranya? Bisa ndak? Bisa. Ini ada frekuensi dari middle, kita arahkan di sekitar 4K 4 kilo 4K ya. Kalau feedbacknya nging itu biasanya 4K. Kalau setelah diarahkan ke 4K, ini posisi mid masih jam 12 ya, kita kurangi jam 11 atau jam 10. Nah seperti ini sudah. Kalau sudah seperti itu ya sudah. Ini untuk ekualisasinya. Dan nanti kalau semisal suaranya terlalu cempreng, nanti kita bisa ubah pemotongan low-nya. Jadi jangan potong ekstrim. Dan high-nya, terutama high-nya itu jangan di boosting ya teman-teman. Kalau bisa ya menyesuaikan aja. Kalau saya enggak saya boosting, hanya saya potong yang lainnya sehingga high-nya sudah terlihat menonjol gitu aja. Kalau kita menaikkan high-nya, betul suara yang terdengar akan crispy. Tapi ketika kita bicara mic dengan jarak jauh dari mulut, maka potensi feedback akan terjadi lebih besar. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk high ya. Jadi setelah semua terekualisasi, apa yang harusnya kita lakukan lagi? Kita bisa membuka efeknya. Membuka efek juga mempengaruhi tingkat feedback ya teman-teman. Perlu diingat lagi. Jadi efek yang terlalu banyak itu dia memboosting frekuensi juga. Jadi nanti kalau efeknya kebanyakan bisa menambah feedback juga. Jadi seperlunya aja. Cek, tes, cek. Nah ini efek bawaan mixer Behringer. Belum saya setting, nanti saya setting. Secukupnya saja, yang penting efeknya itu sudah mewarnai dari suara orangnya. Suara orangnya sudah diwarnai oleh efeknya, gitu aja. Dan nanti kalau sudah efek, kalau teman-teman ada fasilitas kompresor atau gate, bisa teman-teman pakai. Kompresor di sini one knob, jadi kita bisa makainya. Untuk satu knob ini, kalau kita angkat, dia juga menambah gain sebenarnya, karena dia menaikkan gain
untuk inputannya, tapi juga menekan atau threshold. Semakin kita mengangkat kompresor ini, gainnya akan terangkat dan semakin ditekan. Maksudnya gini, semisal kita ada sinyal dengan kekuatan 5, kita angkat kompresornya, sinyal itu maka secara tidak langsung akan mengangkat juga. Sinyalnya akan naik sampai 8 ya, katakanlah 8. Ketika sudah 8, maka sinyal itu akan juga tertekan oleh kompresornya itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman fungsi kompresor one knob. Jadi dia juga mengangkat volume dan menahan volume, dan yang terjadi adalah stabil kalau ketika sudah dikompres seperti ini. Kalau volume kecil kan diangkat pakai ini juga. Kalau volume kelebihan dia mengurangi otomatis atau mengompres. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah selesai seperti itu. Dan untuk gain dan volume ini menyesuaikan, sekali lagi menyesuaikan. Ketika orangnya butuh gain atau kurang, kita bisa mengangkatnya, tapi jangan diangkat dulu gainnya, jangan diangkat dulu langsung kita mainkan volumenya, jangan, tapi kita mainkan volumenya dulu mendekati 0 dB, atau kita bisa melihat sinyal VU yang ada di master. Kalau bisa jangan lebih dari plus 7 dB, atau dia biasanya lampunya warna oranye, jangan sampai klip lah pokoknya, jangan sampai lampu ke merah. Seperti itu teman-teman kalau untuk pidato ya. Tapi kalau untuk vokal artis gimana mas? Nah, kalau untuk vokal artis sama saja seperti pidato, hanya saja kita tidak butuh gain yang terlalu ekstrim dan tidak butuh pemotongan untuk ini ya, untuk apa itu? Untuk feedbacknya, karena artis biasanya kan menyanyinya mic-nya sudah berada di depannya, jadi kita tidak butuh gain ekstrim dan pemotongan freq. Ini mic-nya saya kembalikan lagi ya. Apa yang terjadi ketika kita memotong freq terlalu ekstrim? Maka karakter suara dari penyanyinya akan berkurang, bahkan hilang. Semisal penyanyinya itu cewek dan dia ada nada serak-serak basah, kita potong pada frekuensi mid 4K, atau kita bisa menyebutnya memotong feedback 4K ya. 4K kan frekuensi feedback sekitar seperti itu, sekitar 4K itu ya teman-teman. Kita potong. Nah, bagus, memang feedback akan berkurang, tapi artisnya nanti karakter suaranya yang ada malah hilang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan memotong ekstrem-ekstrem. Sebenarnya kalau langkah-langkah mixer yang baik itu hakikatnya adalah memotong ya teman-teman, bukan memboosting. Kalau memboosting itu dia kalau kurang, maksudnya gini, penyanyinya kurang tebal suaranya, kita kasih penebalan di frekuensi berapa, kita boosting, seperti itu teman-teman. Dan mixingnya kita itu harusnya memulai mixing dari frekuensi yang flat dulu, di jam 12 dulu, seperti itu. Nanti kalau sudah menyesuaikan, kita lihat keadaannya, kita bisa memotong dan menambah seperti yang terjadi di lapangan yang dibutuhkan. Yang penting jangan terlalu over ya teman-teman. Kuncinya mixing yang baik itu jangan terlalu over. Over itu gimana mas? Over itu posisi gain ini ya, gain ini lebih, dan biasanya lebihnya di sini. Di setiap channel ini ada klip warna LED merah. Jangan sampai klip lah kalau bisa. Dan master ini juga, master ini jangan sampai klip mentok sampai sini. Dan kuncinya daripada teman-teman nanti memboosting mixer teman sampai klip, mending teman-teman memboosting aksesoris setelah mixer saja. Seperti itu teman-teman. Mixernya kita jaga frekuensinya jangan sampai over. Kalau bisa, ini kan ada angka 0, sekitar 0 saja, 0 desibel itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sedikit konten kali ini. Apabila teman-teman nanti kurang paham atau bingung bisa ditanyakan di komentar. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, sharing-sharing ya teman-teman. Bukan kok saya menggurui atau saya memberikan merasa paling pandai, itu bukan ya teman-teman. Saya hanya mengedukasi atau mengajak teman-teman agar yang belum tahu, khususnya yang belum tahu itu sama-sama tahu, belajar bersama gitu ya. Dan semoga yang
belajar nanti ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan di dunia sound system untuk teman-teman pakai kerja dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Oke, sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.